Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Masih di kediaman Ustadz Husin Alatas di gazebo-nya. Kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke hasil. Akan dijawab nanti oleh Ustadz Husin Alatas. Kami juga mengucapkan Assalamualaikum buat teman-teman di Sela FM Batam, kemudian Latansa Sukabumi, Habibullah Banyuwangi, kemudian Lucian Number One Semarang, kemudian juga Radio Madinah Pontianak, dan Rasal Palembang. Baik, sekarang Ustadz Husin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk ke Rasil. Assalamualaikum Ustadz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Iwan dan Hot, pertanyaan-pertanyaan datang dari Bapak Hamdan di Depok. Pak Hamdan ini menanyakan soal surat Saba atau surat ke-34 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Pertanyaannya, apakah yang membedakan patung-patung yang dikisahkan dalam surat Saba ayat 13 ini dengan patung-patung yang diriwayatkan oleh hadis di mana malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung, gambar, dan anjing? Mohon penjelasan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah, begitu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, Hafidh, Atep, seluruh kru Rasil dan semua yang terlibat dalam perjuangan di arena dakwah ini. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang disebutkan, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti riwayat yang meriwayatkan bahwasannya Jibril tidak datang kepada Nabi kita Muhammad SAW karena terdapat seekor anak anjing yang sembunyi di bawah tempat tidur Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar-gambar dan patung. Nah, kita jumpai pada apa? Pada ayat dalam surah Saba ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana
Nabi Sulaiman ya memerintahkan jin untuk membuat Patung. tamathil, jamak daripada timsal. Itu patung-patung yang menyerupai sesuatu. Contohnya patung yang menyerupai hewan-hewan seperti singa, harimau ya. Atau patung-patung yang menyerupai manusia sebagai kenang-kenangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, menisbatkannya kepada Sulaiman, tapi tidak terdapat apa? Tidak terdapat cemoohan, Ya. kritikan terhadap apa yang dilakukan Sulaiman. Dan apa yang Sulaiman lakukan di sini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang begitu luas ya. Dia membangun istananya, memerintahkan jin untuk menyelami lautan, membangun mihrab-mihrab yang besar, membangun juga patung-patung ya, yang menyerupai sesuatu. Begitu juga untuk menjamu tamu. Menyediakan apa? Menyediakan jifanin kal jawab, tempat-tempat hidangan yang luasnya bagaikan kolam. Jadi bukan lagi nampan-nampan yang kecil, tapi wajifanin kal jawab, jifan jamak daripada jafnah, yaitu tempat hidangan. Al jawab jamak dari jabiyah yang berarti kolam. Sedangkan tempat-tempat untuk memasaknya, karena besarnya tidak dipindah-pindahkan. Wa qudurin rasiyat, dan qidir-qidir yang apa? Tidak berpindah-pindah. Di sini menggambarkan bagaimana Sulaiman sebagai seorang yang dermawan ya, menyediakan jamuan untuk mereka kaum fakir, miskin, atau tamu-tamu yang datang membutuhkan makan. Menyediakan bagi mereka tempat-tempat hidangan yang begitu luas. Demikian pula tempat memasak yang tidak berpindah-pindah karena besarnya. Dan semua ini kita lihat hal-hal yang besar ini dilakukan jin atas perintah siapa? Atas perintah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah kita bertanya, kenapa Sulaiman dibolehkan melakukan hal ini? Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di sekeliling Baitullahil Haram. Jawabannya perbedaannya. Yang dibangun oleh Sulaiman dengan memerintahkan jin, semua itu dibangun bukan untuk disembah. Bukan untuk disembah. Karena patung-patung ini sebetulnya ya, bukan merupakan hal-hal yang dilarang. Tapi yang dirobohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah patung-patung seperti Lat, Uzza, Mana, dan lain sebagainya yang disembah oleh kaum musyrikin. Oleh karena itu, patung-patung sebetulnya ya, yang dihancurkan oleh Nabi ya, dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah patung-patung yang dijadikan sebagai sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin. Tapi apa yang dibangun oleh Sulaiman bukan untuk tujuan hal tersebut. Malah ini tujuan menunjukkan karunia Allah dan kebesaran yang Allah anugerahkan kepada hambanya Sulaiman alaihi salatu wassalam, di mana Allah menundukkan jin, bahkan mengajarkan kepada Sulaiman bahasa-bahasa binatang hingga dapat berkomunikasi dengan mereka. Dan kita saksikan bagaimana Sulaiman yang begitu tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah dan mengirimkan surat ke Balqis untuk beriman kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Jadi kita lihat tidak ada ilat-ilat, alasan-alasan ya, yang mengarahkan apa? Manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan berhala-berhala yang terdapat ya, di sekeliling Ka'bah maupun yang dibuat di rumah-rumah penduduk Mekah yang tenggelam dalam kesyirikan. Adapun hadis ya, yang mengatakan bahwasannya malaikat tidak masuk karena adanya gambar-gambar dan patung. Kalau kita kaitkan dengan ayat Allah ini terdapat apa? Perbedaan. Terdapat pertentangan. Terdapat pertentangan. Begitu juga malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Kita tahu bahwasannya Ashabul Kahfi, salah satu apa? Mitra mereka adalah seekor anjing. Ya. Mereka tidur dalam goa sedangkan si anjing di depan pintu goa. Ya. Tertidur di depan pintu
sambil mengulurkan kedua tangan. Dan kita tahu bahwasannya anjing ya merupakan hewan yang dipergunakan untuk berburu oleh bangsa Arab. Sampai Allah menurunkan ayat, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Dan hewan-hewan ya yang kalian ajarkan seperti anjing contohnya untuk berburu, mengajarkan mereka cara-cara berburu ya, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna lakum wadhkuru smallahi alaih. Apa yang mereka tangkap, mereka buru untuk kalian, bukan berburu untuk dirinya, kalian boleh makan dengan syarat kalian pada saat melepaskannya menyebutkan nama Allah. Jadi mereka melepaskan anjing untuk berburu, katakan seekor rusa, mereka buru beramai-ramai, mereka gigit, setelah binasa, mereka bawa hewannya ke hadapan tuannya. Selagi mereka tidak memakan sedikit pun dari hewan buruannya, dan pada saat berburu mereka melepaskan anjing tersebut dengan menyebutkan nama Allah, tuannya boleh memakan. Paling mereka hanya memotong daerah gigitan diberikan kepada anjing-anjing pemburu tersebut. Jadi pada masa Nabi, pada masa sahabat, orang-orang Arab menggunakan anjing untuk berburu. Anjing-anjing penuh ya di sekeliling kota Mekah. Pada tahun 70-an kalau orang berangkat ke Mekah, mereka akan menemukan anjing begitu penuh di kota Mekah. Dan Rasulullah melarang untuk membunuh anjing-anjing tersebut kecuali yang berbahaya. Seperti yang terkena penyakit rabies dan kegilaan yang berbahaya buat manusia baru baru dibunuh. Jadi sebetulnya apa yang selama ini tertanam di hati kita semenjak kanak-kanak, bahwa kita harus menjauhkan anjing dari kehidupan kita, sebetulnya merupakan hal yang salah. Cuma bedanya pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, mereka tidak memasukkan anjing mereka ke rumah mereka lalu bergulung-gulung, berpelukan seperti sekarang ini yang berlebih-lebihan. Mereka letakkan di luar rumah sebagai penjaga rumah, sebagai hewan pemburu, penjaga ternak. Artinya anjing akrab dengan mereka pada saat itu. Tapi yang kita heran, kita digiring untuk apa? Untuk menganggap anjing ini musuh kaum muslimin, musuhnya orang-orang yang beriman. Padahal kalau kita perhatikan, anjing merupakan hewan yang setia kepada tuannya. Bahkan lebih setia daripada kucing. Kalau kucing makan, tidur, kemudian buang kotoran di rumah tuannya. Datang pada waktu makan, setelah makan tidur. Kalau anjing, dia bekerja untuk tuannya. Dan setia. Kalau kucing tergantung siapa yang memberikan makan. Dia menjumpai ada orang lain memberikan makan lebih layak, lebih enak, dia akan pindah kepada orang tersebut. Tapi anjing merupakan makhluk ya, yang kita kenal kecerdasannya, kesetiaannya terhadap tuannya. Tapi selama ini justru kita ditanamkan apa? Ditanamkan ya, sikap berhati-hati, bermusuhan terhadap anjing. Nah ini merupakan apa? Merupakan satu kesalahan ya, di mana bertentangan dengan amal dari Nabi kita maupun para sahabatnya, bahkan bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lalu kita bertanya bagaimana kira-kira keabsahan hadis yang mengatakan malaikat tidak masuk ke rumah seseorang yang terdapat anjing ataupun gambar. Kita bertanya di mana keabsahannya. Kalau seandainya ini benar, hadis-hadis ini benar, ya, seseorang dapat meletakkan foto dan gambar di kantongnya agar malakul maut tidak datang menjemput dirinya. Agar malakul maut tidak datang untuk menjemput dirinya, karena malaikat tidak dapat datang kepada seseorang yang ada gambar dalam rumah. Gimana kalau dia letakkan foto di kantongnya? Ini merupakan keanehan yang luar biasa betul-betul. Lalu mereka mengatakan itu bukan semua malaikat, itu hanya malaikat rahmat. Dalilnya mana? Dalam riwayat tersebut tidak disebutkan malaikat rahmat. Jadi sebetulnya banyak hadis-hadis yang masuk ya, ke dalam apa? Ke dalam pemahaman kaum muslimin yang kalau kita perhatikan sebetulnya di samping dasarnya tidak kuat ya, maknanya juga bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin tidak perlu berhati-hati ya,
menjauhkan anjing dari rumah mereka. Anjing bisa digunakan sebagai penjaga rumah, diberikan makan yang baik, tapi jangan dibiarkan masuk ke dalam rumah. Biar di luar rumah. Tapi yang heran, mereka berusaha untuk menjauhkan anjing dari rumah mereka. Mereka tidak berhati-hati dari lisan mereka yang menyakiti orang. Dari perbuatan mereka yang menzalimi orang, yang mengambil hak orang lain. Ini mengherankan luar biasa. Kenapa kita diperintahkan berhati-hati dari hal ini, tapi dari hal-hal yang jelas-jelas diharamkan Allah kita tidak berhati-hati. Sebagai contoh, kita jumpai bagaimana kita diancam, diperingatkan ya, akan siksaan kubur. Sebagaimana contoh seorang dalam kubur disiksa karena tidak berhati-hati terhadap cipratan apa? Cipratan air kencingnya pada saat dia buang air kecil. Bagaimana hal ini mengakar di hati kita, tapi subhanallah bagaimana darah manusia yang menciprati tubuh kita, tangan kita, kehormatan manusia dan lain-lain sebagainya. Dan seseorang di saat dia buang air kecil, bagaimanapun dia berhati-hati, itu cipratan yang tidak terlihat oleh mata kita ya. Dalam ukuran mikron itu bisa aja berbalik kepada kita. Apalagi saat ini ya, di mana kebanyakan orang bukan buang air kecil di tanah, tapi apa? Di ubin kan? Bagaimanapun dia berhati-hati. Untuk menghindari cipratan tersebut merupakan hal yang mustahil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf terhadap apa? Apa-apa yang tidak mampu untuk dielakkan. Contohnya seorang yang beser. Tahu yang beser? Ya. Seorang yang tidak bisa apa? Yang terus kencing, hingga walaupun sudah membersihkan dirinya, tetap masih apa? Masih keluar karena ada gangguan mungkin pada klepnya, prostat ya. Baik karena prostat ya, terkadang bukan karena prostat. Anak-anak masih kecil juga suka apa? Sudah bersih, istinja dengan baik, istibra masih keluar. Nah orang-orang seperti ini orang-orang yang dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mengatakan tidak sah sholatnya, saya mau tanya, bukankah dalam kantong kencing kamu ini ya, walaupun tidak keluar ada nggak? Ada. Kemudian kotoran-kotoran yang padat di tubuh kamu walaupun belum keluar ada. Nggak sah sholat kamu karena ada kotoran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga kebersihan. Sebagai pertanda orang yang beriman. Bukan hanya tubuh kita, pakaian kita juga dijaga kebersihannya. Wa thiyabaka fatahhir. Disuruh menjauhkan hal-hal yang kotor. Wa rujza fahjur. Tetapi yang tidak bisa dielakkan Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Tapi air liur anjing najis ya? Air liur berkaitan anjing. Dengan air liur anjing. Kita tahu bahwasannya air liur anjing ini, apalagi kalau anjing-anjing yang bagaimana? Anjing-anjing yang liar bisa aja mengandung rabies. Dan ini bukan hanya terhadap anjing. Air liur kucing bisa mengandung rabies. Kucing bisa mengandung rabies. Nah, kita diperintahkan untuk membersihkan diri dari hal tersebut. Dari hal tersebut, kemudian kita mengambil tanah juga untuk membersihkannya karena tanah efektif untuk menghilangkan apa? Menghilangkan hal-hal yang menimbulkan rabies. Tapi tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi kalau kita lihat banyak hal-hal ya, riwayat-riwayat yang masuk ke dalam pemahaman kita yang sebetulnya kalau kita perhatikan jauh dari tuntunan Al-Quran. Nah, Sulaiman alaihi salatu wassalam ya, mereka merintahkan jin untuk membangun patung-patung, membuat patung-patung. Patung tersebut bukan patung yang disembah. Bukan patung ya? Hiasan aja. Sebagai hiasan. Katakan patung-patung ya, dari hewan-hewan, dari binatang-binatang. Bisa juga patung-patung ya, mengenang apa? Pahlawan-pahlawan mereka. Asal tidak menjadi objek sembahan, asal tidak menyimpangkan manusia dari kebenaran, maka hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Berbeda dengan patung Lat, Uzza, Hubal, yang merupakan patung-patung yang memang disembah oleh kaum musyrikin. Ini ayat Quran, tanpa sedikit pun ada teguran, cemoohan, kritikan ya, yang kita dengarkan dari ayat Al-Quran terhadap Sulaiman. Kalau mereka mengatakan ini dibolehkan pada masa Sulaiman, tidak dibolehkan pada masa kita tanya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, bawa burhan, bukti kalian kalau kalian benar. Karena kita mengkhususkan, membatasi pada masa Sulaiman membutuhkan dalil. Kalau mereka mengatakan praktek Rasulullah yang menghancurkan berhala,
Itu benar. Praktek Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, sedangkan patung yang dibangun oleh Sulaiman hanya patung hiasan. Di mana larangannya? Nah, berkaitan juga dengan riwayat gambar-gambar yang terdapat di rumah seseorang, ya, yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah ini sebetulnya merupakan pemahaman yang naif terhadap agama. Pemahaman yang amat naif. Apalagi riwayatnya juga bukan riwayat-riwayat yang mutawatir, riwayat ahad, kemudian riwayat ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, yang paling penting, yang paling utama, kita menanamkan semenjak dini pemahaman yang benar mengenai keesaan Allah. Dan ini betul-betul menjadi apa? Menjadi pemahaman dasar yang prioritas. Tujuan hidup mengabdi kepada Allah, menjadikan kehidupan sebagai ladang pengabdian kepada Allah. Kalau ditanamkan semenjak kecil, insya Allah anak-anak kita di saat tumbuh dewasa tidak akan terpengaruh dengan semua ini. Tapi walaupun apa? Walaupun tidak terdapat berhala-berhala tersebut yang dibangun, kalau jiwa anak kita tidak mendapatkan pendidikan pengarahan yang baik, ditanamkan sistem nilai yang benar, dengan mudah anak-anak kita tumbuh percaya terhadap hal-hal yang tidak benar. Meyakini kesaktian keris, memberikan persembahan-persembahan, di saat membangun rumah jembatan harus mempersembahkan korban-korban yang sama sekali tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dan kita renungkan sama-sama, kita ini terkadang khawatir dari sesuatu, tapi mengabaikan justru bahaya yang lebih besar. Banyak ya orang takut terhadap kuburan-kuburan. Padahal sewaktu mereka hidup, mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Banyak orang berharap terhadap orang-orang yang dikubur. Padahal sewaktu mereka hidup, mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Nah, ini pemahaman seperti ini, kesalahan yang mesti apa? Mesti betul-betul diingatkan pada anak-anak kita, ditanamkan semenjak dini dalam hati mereka akan bahaya syirik. Kemudian dijelaskan solusi yang benar. Pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya, kekuasaannya, ilmunya, melalui asma-asmanya dia berkomunikasi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, sungguh sayang, Al-Quran dijauhkan dari kehidupan kita, digantikan dengan fikih-fikih yang kering dan gersang, digantikan dengan riwayat-riwayat yang tidak terjamin kebenarannya. Akhirnya pemahaman kita bercampur di antara yang hak dan yang batil. Kita takut berdirinya gereja dalam lingkungan kita. Padahal sebetulnya gereja tidak berbahaya. Yang berbahaya justru di saat kita mengabaikan pendidikan anak kita. Mengabaikan pendidikan terhadap anak kita, menanamkan dalam hati mereka sistem nilai yang benar. Kenapa di Amerika, di Eropa, di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari Allah, jauh dari Islam, justru bermunculan kaum muslimin. Tapi di tengah-tengah masyarakat Islam, bahkan keluarga ulama, anak-anaknya tidak peduli terhadap Islam. Jadi yang paling penting sebetulnya, kita waspada terhadap bahaya yang ada pada diri kita, bukan bahaya eksternal. Eksternal betul berbahaya, tapi justru ancaman dari diri kita. Pada saat kita dalam keadaan kosong, lengah, kemudian hanyut bersama hawa nafsu kita, tanpa faktor-faktor yang datang dari luar, kita akan mudah tergelincir, bahkan mencari hal-hal yang tidak benar untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi pada ayat surah Saba yang menggambarkan bagaimana karunia Allah terhadap Sulaiman, wa li Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Setelah itu Allah berkata, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud syukra, sebagai ungkapan syukur kalian pada Allah, mengerjakan amal-amal soleh yang Allah ridhai. Jadi Allah tidak tegur Sulaiman dan keluarga Daud karena membangun semua ini, tapi Allah sebutkan ini sebagai karunia-Nya, kemudian mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang Allah ridhai, di antaranya
menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, mengerjakan amalan-amalan saleh. Ini merupakan pemahaman yang kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, di saat hadis bertentangan dengan Al-Quran, tidak dapat disatukan, dengan sendirinya kita sisihkan. Nah, selama ini kita tahu, orang takut dari gambar-gambar. Sampai di Saudi Arabia, mereka mengatakan gambar yang sempurna tidak boleh, tapi kalau sepotong, ya, dibolehkan. Kita bertanya, mana dalilnya? Yang mengherankan, yang lebih dahsyat dari gambar, di mana kalau mereka berkumpul di televisi berdialog, mereka berceramah direkam oleh televisi, itu jauh lebih akurat dibandingkan gambar. Mana yang lebih akurat? Gambar seseorang sama seorang tampil di televisi, di YouTube, di mana-mana tempat. Mana yang lebih akurat? Ini lebih apa? Lebih menantang dibandingkan gambar. Kok kenapa mereka berdiam terhadap apa? Rekaman-rekaman ceramah mereka, dialog mereka di televisi, bahkan ditayangkan di televisi Saudi Arabia, tapi terhadap gambar, mereka apa? Mereka begitu bersikap keras, meriwayatkan la'anallahul musawwirina wal musawwirat dan lain sebagainya, yang kalau kita lihat tidak sesuai dengan ruh Al-Quran dan tuntunan. Jadi berkaitan dengan gambar-gambar, selagi gambar tersebut ya, bukan gambar-gambar yang mengarahkan kemaksiatan seperti gambar wanita telanjang atau wanita yang terlihat dia punya aurat. Ini haram bukan karena gambarnya, haram karena yang digambar. Haram karena yang digambar. Begitu juga bisa orang membangun patung-patung sebagai hiasan. Ya. Bukan merupakan satu larangan, tapi menjadi haram ketika patung tersebut menjadi objek ibadah. Jadi diharamkan karena ilatnya. Nah, kita bukan menganjurkan orang untuk mengeluarkan dana, membangun patung-patung dan lain sebagainya, tidak. Gunakan harta kalian pada hal-hal yang bermanfaat. Dan kita juga waspada, hati-hati agar jangan sampai umat kita ini terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Tapi pada dasarnya apa yang Allah sebutkan pada ayat ini dengan apa yang Rasulullah lakukan tidak ada pertentangan. Yang dihancurkan Rasul, patung-patung yang disembah, yang dibangun Sulaiman, patung-patung ya, sebagai hiasan-hiasan. Oleh karena itu patung-patung seperti yang berdiri di pancoran atau patung pahlawan itu bukan merupakan apa? Bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Jadi dalam hal ini mari bersama-sama kita tekankan pendidikan yang benar, yang lurus, yang bersih pada anak-anak kita. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Didi di Banten. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah dituduh oleh istri saya telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Saya sudah sumpah kepada istri saya, demi Allah, saya tidak melakukan itu. Tapi istri saya tetap tidak percaya. Nah, bagaimana Ustaz? Pertanyaan kedua, bagaimana pula orang yang bersumpah dengan ucapan demi Allah, demi Rasulullah? Itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang memang punya tingkat kecurigaan amat tinggi karena trauma sebelumnya. Sebelumnya. Bisa saja dia pernah mengalami trauma, ya, mendengarkan janji-janji yang tidak ditepati. Ya. Akhirnya lama-kelamaan karena berhubungan dengan hal ini muncul kecurigaan di hatinya terhadap setiap orang. Atau terkadang bukan karena dia mengalami trauma dari orang yang sering membohongi dirinya, tapi justru orang ini suka biasa berbohong. Akhirnya menganggap semua orang sama dengan dirinya. Karena orang punya kecenderungan untuk mengukur orang lain dengan apa? Dengan dirinya. Oleh karena itu orang yang jujur, yang lugu, dia akan menganggap semua orang lugu seperti dirinya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam sama Sayyidah Hawa ketika mendengarkan janji-janji syaitan, karena tidak punya pengalaman sebelumnya, dia percaya terhadap rayuan syaitan. Tapi begitu dia mengalami percobaan sekali, dua kali menjadi pelajaran pendidikan buat dia. Tapi kalau mengalami satu pengalaman, berulang-ulang terjadi padanya, menunjukkan orang ini orang tidak bijak dan cerdas. Kalau sekali mengalami kesalahan, dalam satu lubang katakan digigit ular, kemudian dia masukkan lagi tangannya 2-3 kali, dia menunjukkan orang ini merupakan orang-orang apa yang tidak belajar dari pengalamannya.
Nah, ada kemungkinan ibu ini ya, pernah mengalami trauma. Pernah mengalami trauma. Atau bisa saja ibu ini ya, tidak jujur dalam ucapannya hingga mengukur juga suaminya dengan apa? Dengan kepribadiannya. Atau mungkin suaminya ya, pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Perempuan itu suka menyimpan. Satu kali dia berdusta atau bohong, ya, subhanallah, itu menjadi tolak ukur buat dia. Jadi besok-besok, dia bicara jujur, dia bicara benar, tapi si perempuan apa? Si perempuan tidak percaya padanya. Karena satu kali berbuat salah, tiap kali dia melihat sesuatu yang meragukan, langsung dia mengutamakan kecurigaannya. Apalagi sumpah-sumpah sebagaimana yang sering kita jumpai. Ya. Banyak orang bersumpah dengan mudah. Ya. Padahal apa yang diutarakan merupakan hal yang bohong. Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan, pertama-tama kita harus jujur dengan diri kita. Begitu juga pasangan kita juga harus jujur dengan dirinya. Membiasakan terbuka ya dalam banyak hal, dan hendaknya sepasang anak manusia ini jangan melupakan zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, membaca ayat-ayatnya, mendirikan sholat dengan baik, karena ini yang akan menjauhkan kita dari wasawis syaitan, waswasa dan bisikan syaitan. Karena syaitan akan berupaya untuk memecah belah di antara sesama manusia, baik saudara dengan saudaranya, atau suami dengan istrinya, atau istri dengan suaminya, melalui kecurigaan yang bermacam-macam. Saya temukan dari sekian banyak keluarga yang konsultasi, datang ke rumah, subhanallah terkadang masalahnya tidak besar. Tapi walaupun kecil, tapi bersarang dalam hati, kecurigaan. Rasa tidak yakin terhadap pasangannya. Yang laki maupun yang perempuan. Karena si laki kemungkinan terbiasa bergaul bebas di luar, ya. Dia memandang istrinya seperti wanita-wanita di luar, seperti perbuatan dia. Atau seorang perempuan juga, yang biasa melakukan hal yang tidak benar, dia menganggap suaminya apa? Juga seperti laki-laki lain di luar. Dia mengatakan, saya nggak percaya sama laki-laki. Karena apa? Karena dia biasa bergaul dengan laki-laki seperti ini. Atau seorang laki-laki yang pernah mengalami trauma, dikhianati oleh seorang wanita, akhirnya apa? Dia tidak percaya kepada apa? Kepada wanita. Sampai seperti seorang penulis Mesir yang terkenal, dia mengatakan, laula ummi la qultu kullun nisa mumisat. Kalau bukan karena ibuku, saya menganggap semua wanita ini pelacur. Kenapa? Karena dia pernah mengalami trauma bersama istrinya. Dia menjumpai wanita-wanita di sekeliling dia yang berbuat yang tidak-tidak, tersenyum, seolah-olah jujur benar, padahal dia berbuat yang tidak-tidak. Sampai dia mengatakan, kalau bukan karena ibu saya anggap semua wanita ini wanita lacur. Jadi trauma-trauma seperti ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, untuk menjaga, membentengi jiwa kita dari waswasah yang tidak benar, dari kecurigaan yang berlebihan, untuk betul-betul berhati bersih dan lurus, hati ini harus dilabuhkan di sisi Allah. Dihadapkan kepada Allah, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke dalam hatinya furqan, yang dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang baik, bukan justru masuk dalam apa? Dalam anggapan-anggapan yang tidak benar, yang melahirkan akhirnya penyakit yang bermacam-macam, menjadi seorang psikopat, menjadi seorang yang paranoid, yang penuh kecurigaan, bahkan sering mendengarkan bisikan-bisikan di telinganya. Semua ini disebabkan karena kita lengah dan lupa pada Allah. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa syaitan selalu berupaya menaburkan kebencian, permusuhan, keretakan, termasuk para penyihir juga begitu, mengajarkan kepada orang apa? Untuk memecah belah di antara suami dan istrinya. Jadi ini tidak cukup hanya dengan nasihat, tidak cukup hanya dengan obat yang datang dari luar, tapi yang paling penting menggugah kesadaran dalam diri kita, membentengi jiwa kita dari wasawis syaitan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu hati lengah dari Allah, syaitan yang akan menyelubungi diri. Nah, ini saya jumpai pengalaman-pengalaman pribadi saya bersama beberapa orang yang hatinya penuh dengan kecurigaan, dugaan-dugaan yang tidak benar. Ya karena perbuatan-perbuatannya juga yang salah. Akhirnya Allah kasih dia bertaubat, dia berbuat kebaikan pada Allah.
kembali kepada hal-hal yang benar. Mulai pada saat itu kerak-kerak yang tadinya melekat pada jiwanya semua rontok. Menjadi orang yang baik, punya pandangan-pandangan yang positif, tidak gampang sama sekali bercuriga kepada seseorang, dan dia merasakan semenjak saat itu hidupnya bahagia. Karena orang yang selalu curiga adalah orang yang paling menderita, tidak akan memiliki sahabat. Dia menganggap semua orang seperti yang dicurigai. Tapi kalau dia punya pandangan baik, pandangan bersih, yang positif, dia bisa membangun betul-betul apa? Membangun hubungan yang baik di antara manusia, juga membangun kepercayaan di hati manusia, dan pada saat itu dia akan mampu membedakan berdasarkan pengalamannya, tanpa mengalami trauma, mana teman yang bisa dijadikan sebagai kawan yang sejati, mana orang-orang yang harus dijauhkan. Jadi saya perhatikan, semua kembali kepada hati kita. Kalau orang-orang hatinya selalu berzikir, mengingat Allah, niscaya akan tentram, damai dan bahagia. Begitu hati kita lengah, lupa kepada Allah, dengan mudah kita dimasuki wasawis syaitan. Akhirnya kita marah, curiga pada istri kita, marah pada anak kita, curiga pada teman-teman kita. Akhirnya kita hidup dalam kegelisahan dan keresahan. Jadi kepada saudara kita tadi yang bertanya, sudah bersumpah-sumpah terhadap istri, ya, bahwa dia tidak melakukan, istri masih tidak percaya, tidak perlu khawatir terhadap hal ini. Pengobatannya, coba dekatkan diri Anda kepada Allah, begitu pula kepada istri, nanti perlahan-lahan apa yang tadinya tertanam di hati istrinya dari kecurigaan akan hilang. Saya mengalami satu kejadian, seorang perempuan hidup di tengah-tengah lingkungan, laki-laki yang dia tahu semuanya pembohong. Pembohong, bicara-bicara tinggi muluk, di saat merayu, rayuan begitu indah, tapi ternyata semua itu hanya kebohongan. Bahkan si laki-laki bilang, saya ucapkan hal ini hanya sekedar rayuan untuk menarik hatinya, bukan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya, begitu dia berumah tangga, dia curiga terhadap apa? Semua orang. Selalu menganggap apa? Omongan suaminya ini kebohongan. Akhirnya suaminya berusaha untuk bersikap terbuka, jujur, tidak menunjukkan gejala-gejala yang mencurigakan, sampai terbangun kepercayaan di hati istrinya, dan dia percaya penuh pada suaminya. Jadi kita lihat bagaimana pengaruh dari apa? Pendidikan, pengalaman yang dialami seseorang di saat hati seseorang tidak kuat, ya, tidak betul-betul dibentengi oleh keimanan, ketakwaan, dengan mudah hati-hati ini akan terkena penyakit yang bermacam-macam. Oleh karena itu, kalau seorang dokter jiwa ditanya, Ustaz Krisna, ditanya, sebetulnya apa definisi orang yang sehat jiwanya? Dia akan mengalami kebingungan. Dan mereka beranggapan semua orang pernah mengalami gangguan jiwa. Semua orang tidak bebas dari gangguan jiwa. Semua orang tidak bebas dari gangguan jiwa. Nah, Islam membimbing kita bagaimana menjaga jiwa kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan sebagaimana anjuran Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal-amal yang benar, yang baik sesuai dengan nurani kita, hingga jiwa kita dalam keadaan terjaga dan terpelihara, dijauhkan dari tipu daya syaitan, dan penuh dengan semangat-semangat kebaikan, jauh dari kecurigaan-kecurigaan, perasaan-perasaan yang tidak benar, dapat membangun persahabatan dengan orang di sekeliling kita, bahkan membangun kepercayaan di tengah-tengah mereka. Kalau sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah, itu boleh nggak dua gitu? Sekarang seorang bersumpah. Orang Mesir paling sering mengatakan, Wallahi wan Nabi. Demi Allah dan Nabi. Kalau bersumpah dengan nama Allah, dengan kebesaran keagungan Allah. Bersumpah dengan Nabi, artinya dengan keimanan dia pada Nabi. Keimanan dia kepada Nabi. Maksudnya apa? Kalau saya bohong, saya bisa ingkar dan kafir. Jadi demi Allah, Tuhanku, demi Nabi sebagai Nabi dan Rasulku, aku bersumpah bahwa apa yang aku ucapkan ini kebenaran. Bukan dia menyetarakan Nabi dengan Allah. Jadi wallahi war Rasul. Kecuali kalau dia menyetarakan Rasul dengan Allah. Tapi dengan kata Nabi dan Rasul, ya, dia bersumpah untuk meyakinkan orang, kalau saya bohong, ya, saya ini apa? Saya ingkar kepada Allah maupun Nabi terhadap apa yang diyakini.
Ini bukan sumpah yang gampang. Sebagai contoh, Allah pernah nggak bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Pernah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Jadi sebetulnya syirik dan tidak syirik tergantung apa? Niatnya. Tergantung niat dan apa yang terdapat di hatinya. Oleh karena itu yang perlu kita luruskan, buat anak-anak kita menanamkan semenjak dini nilai-nilai kebenaran, memahami Asmaul Husna dengan benar, kemudian beribadah pada Allah, berdoa juga dengan memanggil namanya, tidak memanggil selainnya, dan memahami kedudukan Nabi maupun Rasul tidak sama dengan kedudukan Allah. Dia makhluk, dia Nabi yang dimuliakan, dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita. Semulia-mulianya Nabi tidak akan berpindah kedudukannya dari makhluk sederajat dengan Al-Khaliq. Mustahil. Jadi kita menghormati, mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita. Menghormati Nabi, mendukungnya sebagai Rasul yang diutus oleh Tuhan kita. Mentaatinya karena beliau membawa risalah dari sisi Allah, tapi bukan menganggap dirinya sama dengan apa? Oleh karena itu, kita di samping berdoa diperintahkan berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah, juga membangun hubungan yang akrab dengan Rasul agar memudahkan kita untuk mengikuti risalah dan sunnah yang beliau bawa. Dan Allah limpahkan rahmat dan selawat. Jadi kalau orang bersumpah, wallahi wan nabi, demi Allah dan Nabi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang diutus oleh Allah, bahwa saya tidak berdusta, ini betul-betul merupakan sumpah yang berat. Adapun larangannya yang mengatakan tidak boleh sama sekali bersumpah dengan Nabi, kita nggak tahu ada nggak dalilnya. Karena kalau satu hukum tanpa dalil, berarti dia menetapkan hukum tanpa dasar. Begitu dia bersumpah, dia menetapkan bahwa ini haram atau halal atau wajib, maka dia harus mengajukan dalilnya. Kalau dia tidak mampu mengajukan dalilnya, berarti dia mengada-adakan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dari Ibu Reni di Tanjung Priok. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian rezeki, apakah seorang koruptor atau orang yang berbuat curang lalu dia mendapatkan uang dari kecurangan itu termasuk rezeki juga? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kita akal, memberikan kita ilmu, ya, mengutus Rasulnya, kemudian menurunkan kitabnya, memberikan kita kemampuan untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala melalui ini menguji kita. Untuk mendapatkan rezeki ada dua jalan. Satu usaha yang diridhai Allah taala, satu jalan dan usaha yang bagaimana? Yang diharamkan. Nah, kalau dia mendapatkan rezeki dan kebutuhan hidupnya melalui jalan yang haram, dengan sendirinya apa yang dihasilkan adalah apa yang diharamkan Allah dan dimurkainya. Kalau dia menempuh usaha yang benar, yang baik untuk mendapatkan rezekinya, maka dia berjalan di atas jalan yang diridhai Allah. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menguji dan mempersiapkan balasan masing-masing. Oleh karena itu ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Ada rezeki yang haram. Nah, seorang sering beranggapan tanpa menempuh yang haram dia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan. Dia lupa terhadap janji Allah. Janjinya yang tidak mungkin akan didustakan. Bahwa orang kalau bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga-duga. Tapi karena dia tidak yakin pada janji Allah, dia yakin pada janji syaitan. Akhirnya waktu ditawarkan yang haram, ya, atau ditawarkan untuk berkolusi atau berkorupsi, dia lakukan hal tersebut. Setelah itu dia berpikir untuk membagi sebahagiannya agar langit tidak marah terhadap diri. Padahal Allah tidak terima suap. Allah tidak terima suap. Yang haram yang dipersembahkan di jalan Allah, Allah tidak akan melihat bagaimanapun banyaknya. Tapi yang halal walaupun sedikit, yang dipersembahkan seorang hamba dari usaha yang halal, itu yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Allah kuasa untuk memberikan kita rezeki tanpa usaha. Kuasa enggak? Tanpa kita usaha, Allah sediakan rezekinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan hal tersebut. Sebahagian ditangani oleh Allah, sebahagian diserahkan kepada kita. Contohnya, Allah kuasa enggak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan tanpa para petani? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji. Walaupun yang menumbuhkan Allah, tapi yang menanam siapa?
Manusia. Nah, yang menanam kebaikan mendapatkan balasan baik, yang menanam keburukan dia akan menerima juga balasan yang buruk atas perbuatannya. Setiap orang menanggung konsekuensi dari perbuatan dan pilihan. Nah, orang yang beriman yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Datang dari Allah. Dari Allah. Nah, dia berusaha. Dia yakin bukan usahanya yang akan mendatangkan rezeki, ya, atau menumbuhkannya. Usahanya hanya sebab seperti para petani yang bercangkul menanam, sedangkan yang menumbuhkan Allah. Oleh karena itu orang yang beriman tidak bergantung pada usahanya, tapi dia berjalan, berusaha yang diharapkan rahmat Allah dan karunia-Nya. Maka dalam keadaan apapun dia tidak gentar. Walaupun tidak punya modal, dia tidak bergelisah. Oleh karena itu terbukti yang kaya raya, yang punya simpanan banyak hatinya gelisah. Orang yang tidak punya modal, bawa pacul kelilingan cari pekerjaan, hatinya tenang. Tenang ya. Betul tidak? Tidurnya juga bagaimana? Nyenyak. Makanya lebih nafsu dibandingkan konglomerat. Karena dia makan sehabis mencangkul, kerja berat, kerja keras. Betul tidak? Bahkan subhanallah tubuhnya lebih sehat. Orang kaya kena angin sedikit masuk angin. Kena hujan flu. Sedangkan mereka hujan-hujanan. Betul tidak? Jadi kalau kita renungkan sama-sama, ini sebetulnya ujian ini di samping untuk mendidik manusia, juga untuk melihat jati dirinya atau memperlihatkan watak asli dan kepribadian. Jadi kita orang yang beriman tidak pernah bergantung pada usaha kita. Kita bersandar pada rahmat Allah, sedangkan usaha merupakan sebab seperti yang Allah bilang apa? Tsumma atba'a sababa. Seperti yang Allah ceritakan mengenai Dzulqarnain. Tapi semua yang dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan pada Allah. Dia kembalikan semua kemuliaan yang ada padanya kembali kepada Allah. Begitu juga Nabi Allah Sulaiman. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Itu orang-orang yang betul-betul beriman. Tapi sebahagian orang kecil punya pendapatan sedikit, dia mengklaim bahwa itu apa? Itu merupakan hasil perjuangan dia. Sedangkan orang-orang yang beriman, walaupun mendapatkan limpahan karunia, dia mengatakan, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Tuhan. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur, apakah aku ikrar. Ini penting bekal buat orang yang beriman. Dalam keadaan apapun, dia tidak perlu khawatir. Tinggal memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Baik, selanjutnya dari Bapak Tony di Cilengsi. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Apakah kata Allah sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad ada? Kaum musyrikin mengenal nama-nama. Mengenal nama-nama ya, yang menjadi sembahan mereka. Nama-nama ini apa? Nama-nama ya, yang berhubungan dengan malaikat-malaikat ya, yang disimbolkan dengan berhala-berhala mereka seperti Lat, Uzza, Mana. Oleh karena itu Tuhan-Tuhan mereka jenis kelaminnya wanita. Karena mereka mengatakan bahwa malaikat itu putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Putri-putri Allah. Jadi mereka menyembah malaikat, bukan malaikat yang mereka tuju. Karena mereka ketika ditanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi Lat, Uzza, Mana, kemudian juga Hubal, semua itu merupakan berhala-berhala ya, yang bernama nama-nama berhala yang jenis kelaminnya wanita. Sampai Allah bilang dalam surat An-Nisa, in yattakhiduna min dunihi illa inatha. Yang mereka sembah sebetulnya Tuhan-Tuhan dengan jenis kelamin wanita. Padahal yang mereka sembah sebetulnya bukan Allah, tapi apa? Yang mereka sembah adalah syaitanan maridat. Syaitan yang terkutuk yang telah menggelincirkan mereka. Jadi mereka menyebutkan bahwa kami tidak menyembah berhala-berhala ini ya, yang bernama apa? Bernama nama wanita, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka tahu Allah itu Tuhan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka siapakah yang telah menciptakan langit bumi, mereka bilang Allah. Lalu Allah bertanya, fa anna tufakun? Kenapa kalau kalian tahu dipalingkan dari Allah? Mereka bilang kami menyembah berhala ini karena kami apa? Kalau langsung menyembah Allah, dosa-dosa kami, kejahatan kami begitu banyak, maka kami menyembah berhala ini yang mewakili malaikat, putri-putri Allah katanya, untuk menyampaikan hajat kami pada Allah.
subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Oleh karena itu dalam suratul An'am wa kharaqu lahu banina wa banatin. Mereka berdusta menisbatkan kepada Allah memiliki anak-anak perempuan atau anak laki-laki. Tidak bisa dikatakan sebagai wasilah, tidak bisa. Begini ya. Arti wasilah itu sebetulnya apa? Wasilah itu bukan perantara. Kalau wasit jamaknya wasaid itu perantara. Di mana seorang kalau apa? Beribadah kepada Allah ya, dia menggunakan perantara. Ini dalam agama tidak dibenarkan. Dalam agama tidak dibenarkan. Tapi kalau seorang ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, dia menempuh wasilah-wasilah yang Allah ridhai, itu perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah pada Allah dan ibtaghu ilaihil wasilah. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah wasilah-wasilah yang diridhai Allah. Tapi kalau orang datang ke hadapan Allah dengan wasilah yang Allah murkai, bagaimana mau diterima? Contohnya, wasilah yang Allah ridhai itu dengan apa? Dengan beribadah pada Allah tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Kemudian dengan mengerjakan salat, berpuasa, berzakat, dengan mengharapkan ridha Allah, berbakti pada ayah ibunya, berjihad di jalan Allah, berdakwah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini wasilah-wasilah syar'iyah yang dicintai Allah. Melaksanakan apa yang Allah wajibkan berarti melaksanakan apa yang paling dicintai Allah. Ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Seorang hamba tidak mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada pelaksanaan kewajiban yang aku wajibkan padanya. Jadi kalau Allah mewajibkan sesuatu, menunjukkan bahwa Allah amat cinta terhadap pekerjaan ini kalau dilakukan seorang hamba. Nah, kedudukan al-mustahab, di bawah itu al-mustahab itu yang dikenal dengan sunnah di tengah-tengah kita, itu di bawah yang wajib. Nah, kalau dia mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah atau mustahab, mengabaikan yang wajib, salah kaprah. Betul enggak? Dia meninggalkan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang paling dicintai Allah, lalu mengerjakan sesuatu yang kedudukannya di bawah. Jadi kalau dia mengerjakan hal-hal yang mustahab, mengabaikan apa yang Allah wajibkan, contohnya dia bangun malam sholat subuhnya ketinggalan. Atau dia dagang di waktu siang makanan, malamnya dia ikut tarawih. Dengan alasan kalau dia dagang di waktu malam nggak bisa tarawih. Akhirnya dagang mie di waktu siang, ngajak orang buka puasa. Kan aneh luar biasa. Betul enggak? Jadi wasilah itu dalam bahasa Arab seperti petani yang bekerja. Petani apa? Petani yang bekerja bercocok tanam itu wasilah untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Dia pergi ke dokter, ya, berobat. Berobat itu wasilah. Berobat wasilah. Bukan minta kesembuhan sama dokter, bukan. Allah perintahkan untuk berobat. Ya. Dia datang ke dokter, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Dia belajar untuk mendapatkan ilmu. Jadi dia melakukan semua ini sebagai wasilah. Dengan syarat wasilah yang ditempuh itu wasilah yang dibenarkan oleh Allah. Kalau mencari rezeki dengan menggunakan wasilah yang haram, maka rezekinya haram, wasilahnya juga apa? Haram. Berdakwah kepada kebaikan tapi menggunakan cara yang diharamkan Allah, dakwahnya ikut rusak. Betul enggak? Jadi wasilah di sini bukan berarti wasit yang menjadi perantara yang menghubungkan kita dengan Allah, menyampaikan doa kita, tidak. Kalau hal ini hal yang dilarang. Oleh karena itu, ketika seorang berdoa, ya Rabbi bil Mustafa, itu bukan menjadikan Nabi sebagai wasit perantara, bukan. Tapi ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, ya, dengan kedudukan Nabimu di sisimu, ya Allah, dengan kecintaan kami pada Nabimu, baligh maqasidana, sampaikan kami pada tujuan kami, waghfir lana ma mada, ampuni dosa-dosa kami, ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemurahan. Jadi doanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kami rezeki, atau wahai Rasulullah, sembuhkan penyakit kami, ini syirik. Tidak dibenarkan dalam agama. Jadi, atau kita menyembah Allah, nggak langsung, tapi kita sembah Rasulullah. Dengan alasan Rasul menyampaikan apa? Kita ini penuh dengan dosa, kalau kita langsung kepada Allah tidak diterima, maka kita datang ke hadapan Rasul. Ini salah. Karena iblis yang penuh dengan dosa, minta kepada Allah ditangguhkan, Allah kabulkan.
Kalau iblis bertaubat diampuni enggak? Kalau dia bertaubat menyesal, diampuni sebagaimana Allah mengampunkan Adam. Cuma iblis dihalangi oleh kesombongannya. Maka hati-hati terhadap sifat sombong. Begitu juga sifat rasis. Rasisme ini bisa menjadi doa yang tidak terampunkan. Seperti iblis alaihi laknatullahi alaih. Jadi kalau kita lihat, betapa indahnya firman Allah, ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah pada Allah dan tempuhlah wasilah-wasilah ya, yang Allah ridhai untuk menuju kepadanya. Wajahidu fi sabili, berjuanglah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi seringkali orang bicara mengenai wasilah dan tawassul, tapi tidak memahami arti wasilah maupun tawassul. Kalau tawassul artinya menjadikan selain Allah sebagai perantara yang menghubungkan kita dengan Allah dalam doa kita, tidak benar. Tapi kalau bertawassul dengan amal soleh, dengan apa yang dicintai Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, datang dengan orang tua, menyenangkan hatinya, berbuat kebaikan, memuliakannya, ya, mencium tangannya, kita bersikap rendah di hadapannya, itu bukan syirik. Karena Allah mengatakan, wahfid lahu ma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap-sayap kamu di hadapan keduanya dari ungkapan rasa rahmat, bukan penyembahan. Jadi salah besar orang menganggap kalau mencium tangan orang tua hukumnya apa? Syirik. Salah besar. Sampai sekarang orang taruh tangan di pipi gitu. Karena alasannya jidat hanya untuk Allah. Salah. Salah besar. Tujuan dari apa? Dari apa yang dilakukan apa? Kalau tujuannya ibadah, haram, syirik. Tapi kalau tujuannya penghormatan, menunjukkan rasa sayang, sampai mencium tangannya, kakinya, dengkulnya. Anda mau tanya, saudara-saudara Yusuf, sujud gak di hadapan Yusuf? Sujud. Sujud kan? Sujud. Syirik bukan? Tidak, bukan. Kalau syirik pasti Allah sebutkan. Bahkan sebelum ceritanya, sebelum dimulai surat Yusuf, Yusuf bercerita pada ayahnya bahwa dia bermimpi melihat apa? Ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ternyata di belakang hari Allah buktikan bagaimana saudara-saudaranya sujud di hadapan Yusuf. Sujudnya sujud permohonan maaf, penyesalan atas apa yang mereka lakukan. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Allah Yusuf meletakkan ayah ibunya di atas singgasana. Kemudian apa? Saudara-saudara Yusuf sujud di hadapan Yusuf, memohon ampun, penyesalan karena dulu mereka berbuat aniaya, tapi Yusuf memaafkan, bahkan memuliakan mereka, mengajak keluarga mereka berkumpul. Tapi dalam riwayat Israiliyat, ayah ibunya juga sujud pada Yusuf. Betul enggak? Dalam riwayat, katanya Israiliyat, ayah ibu Yusuf sujud pada Yusuf. Ini enggak benar. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat ini, Allah meletakkan ayah ibunya di atas arasy. Lalu kharru lahu sujada. Kharru di sini kata pengganti bukan kembali pada ayah ibunya, kembali pada saudara-saudara Yusuf. Ayah ibunya nggak pernah berbuat dosa kok, nggak pernah berbuat salah. Masa ayah sujud pada anaknya? Kan mustahil. Jadi mereka rupanya terpengaruh terhadap kisah yang pertama tadi, akhirnya memasukkan ayah ibunya ikut sujud bersama saudara-saudara kepada Yusuf karena kebesaran Yusuf. Sujud di hadapan kebesaran seseorang haram hukumnya. Kita membesarkan seseorang. Tapi yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, penyesalan atas apa yang mereka lakukan. Nah kalau seorang anak berdosa, lalu di hadapan orang tuanya mencium kakinya, memohon maaf, syirik bukan? Bukan. Sampai ada anak yang mencuci kaki ibunya, minta maaf dan ampunannya. Itu karena perbuatan salahnya, bukan menyembah ibunya. Oleh karena itu merendahkan diri di hadapan orang tua kita dari rasa rahmat itu bukan satu larangan, tapi kita mendewa-dewakan seseorang itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hanya mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita, menghormati Rasul, menghargainya, mengagungkannya sebagai Rasul yang membawa risalah dari Allah. Semuanya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membuka pintu kabul dan rahmat, kita menempuh wasilah yang diridhai Allah. Karena itu banyak orang-orang dulu kalau berdoa, sedekah dulu. Sedekah, datang berbuat kebaikan sama orang tuanya. Sampai ada sebuah kisah menarik. Terjadi pada seseorang yang datang kepada saya. Dia mengeluhkan bahwa uang dia dalam jumlah besar. Ya. Dia bertujuan untuk investasi bekerja sama dengan seorang jenderal.
tapi uangnya tidak kembali. Dia investasi dalam bidang nikah. Ini perempuan kebetulan seorang janda. Menikah dengan seorang jenderal. Kebetulan jenderal juga sudah tidak berkeluarga. Dia nggak sebutkan siapa laki-lakinya. Gimana Ustaz supaya uang saya kembali? Si jenderal rupanya juga apa? Masuk dalam perangkap kebohongan. Dia ikut investasi dalam urusan yang dia tidak punya pengalaman. Sebelumnya kan banyak kejadian orang investasi dengan iming-iming yang indah, kemudian tertipu. Saya bilang sama si perempuan, kamu punya ibu nggak? Punya abang nggak? Dia bilang punya ibu. Ayah meninggal dunia. Di mana tinggalnya? Di Purwokerto. Saya bilang kamu pulang ke Purwokerto, kamu senangkan ibu kamu. Saya yakin selama ini kamu kurang dekat sama ibu. Dia bilang, saya selama ini sibuk di Jakarta bekerja, orang tua di Purwokerto. Tapi saya selalu kirimkan. Saya bilang nggak cukup. Datang sama ibu kamu, senangkan dirinya, kau layani dirinya, berbuat baik padanya, ya. Kau bantu juga dia dan orang di sekelilingnya. Kau minta sama Allah Ta'ala, minta doa ibumu. Subhanallah dia lakukan. Dia berangkat langsung ke Purwokerto. Dia bersikap baik, melayani, mendampingi ibunya, menyenangkannya, kemudian berbuat baik terhadap orang di sekelilingnya. Tahu-tahu berapa hari kemudian datang ke rumah, Ustadz, alhamdulillah uang saya sebahagian besar kembali. Masya Allah. Nah, apa yang dilakukan? Itu wasilah. Berdoa kepada Allah, wasilah. Jadi, jangan kita abaikan perbuatan baik sekecil apapun. Terkadang subhanallah karena kita berbuat kebaikan, membantu seorang dalam jumlah yang kecil, tahu-tahu tanpa kita sadari, apa yang tadinya tertutup dibuka oleh Allah Ta'ala. Sampai Nabi mengatakan, jangan pernah memandang remeh kebaikan walaupun kamu hanya senyum di hadapan saudara kamu. Senyum, humor yang baik, jangan humor-humor yang nggak baik ya, jangan menyakiti orang, humor-humor yang baik yang menyenangkan dirinya, menghiburnya dari kesusahannya, membantu seseorang, itu Allah kasih jadi pembuka pintu rahmat dan kebaikan. Jadi dalam hal ini beda antara wasilah ya, dan apa? Dan perantara. Dalam berdoa, beribadah pada Allah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Tapi dalam menuju Allah, kita harus melakukan wasilah-wasilah yang Allah ridhai, di antaranya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, memperbanyak amalan-amalan soleh, kemudian berbakti pada ayah ibu kita, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Semakin luas jangkauan kebaikan kita, semakin luas pintu rahmat terbuka bagi kita. Wallahu a'lam. Iwan Anawat, yang tadi acara tanya jawab, Anda boleh bertanya apa saja, silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 08111999720. 08111999720. Nanti Ustaz Husain insya Allah akan menjawab. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Krishna, Atef, Faris, Hafiz, kemudian juga Andri, Anis, dan juga Fahri. Mohon pamit dan Ustaz terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.